cukup menarik nih, cukup cetar membahana nih pemirsa. Hai pemirsa, kembali lagi di Gen Z Jelas Roti. Masih tetap bersama saya Normalita Kumita yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan di samping saya ini sudah ada band pembuka kita. Hari ini adalah band That's great, itu dia. Band pembuka kita hari ini adalah band Apotik. Nah, siapa yang sudah tahu personilnya? Belum ada pasti ya. Kita kenalan dulu nih pemirsa. Ada mulai dari gitaris nih ya. Belum hai kan belum kenalan Mas. Iya. Oke. Siapa nih Mas namanya? Kin. Oke, bisa saya hai ke pemirsa. Oke, pemirsa namanya Mas Kin nih gitaris kita. Oke. Dari keyboardisnya siapa nih? Mas Dot pemirsa. Great. Nah, udah kenal semua. Nah, tinggal 2 nih. Dari basis nih siapa nih? Mas Bagus. Mas Bagus. Nah, dari yang paling cantik pemirsa, udah ada yang nunggu nih. Siapa nih? Pengen kenal nih sama Mbak siapa? Mbak Rara. Dan Mbak Rara ini sudah tergabung atau cukup lama di band ini? Iya. Dari awal ya, dari foundernya sendiri ya, pionir gitu. Dan Apotek ini udah latihan berapa hari berapa malam? Satu malam. Oke, cukup profesional nih pemirsa ya. Hanya 1 jam tapi sudah sebagus ini. Great. Dan mungkin untuk episode selanjutnya bisa nemani saya lagi nih. Siap. Oke, makasih ya Putik Band. Oke pemirsa, dan di hari ini atau di episode kali ini kita punya tema tentang sebuah politeknik di sebuah kabupaten Pekalongan, yaitu tepatnya di Kajen, dan mempunyai hajatan nih karena ada hari ulang tahun tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya akan membawakan sebuah VT pemirsa. VT tersebut adalah tentang sebuah kirab. Nah, berikut cuplikan VT-nya. Pasukan pejut, kemudian pembawa. Memperingati hari ulang tahun Dewa Obat dan Pertanian, Kongco Singlong Taiti, Kelenteng Poantian Pekalongan melakukan kirab akbar Minggu 10 Juni 2013. Acara ini diikuti oleh 39 kelenteng di berbagai daerah di Indonesia, seperti Manado, Makassar, Jakarta, Tangerang, Banten, Pemalang, Cilacap, Blora, Rembang, Kudus, Semarang, Slawi, Brebes, dan dari kota-kota lain. Kirab akbar diisi dengan mengarak patung-patung dewa dari kelenteng masing-masing. Selain mengarak patung dewa, kirab juga dimeriahkan dengan parade drum band, barongsai, dan naga liong. Acara yang berlangsung 5 tahun sekali ini sangat meriah dan ramai, sehingga sempat membuat macet jalan utama di Pekalongan. Nah, itu tadi videonya tentang kirab yang dilaksanakan di Kota Pekalongan tentang hari semacam hari perayaan etnis Tionghoa pemirsa. Tapi kita punya tema hari ini yaitu tentang tadi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang hari ulang tahun Politeknik Muhammadiyah Kajen ya. Itu dia tema kita kali ini, dan kita akan membahas nanti di segmen 2, dan saya akan mendatangkan perwakilan dari narasumber kita, yaitu dari mahasiswa, perwakilan 2 orang mahasiswa dari Politeknik Muhammadiyah Kajen pemirsa. Dan pastinya kita akan bahas lebih lanjut tentang milad atau hari ulang tahun Politeknik Muhammadiyah Kajen nanti di segmen selanjutnya. Tetap di Gen Z pemirsa, jadilah sekolah tinggi. I have tried every day waiting for you. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more.
eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan profesional dan berakhlakul karimah. Perguruan tinggi satu-satunya di Kabupaten Pekalongan ini didirikan merupakan hasil musyawarah Muhammadiyah daerah Kabupaten Pekalongan periode Muktamar 44 dan diresmikan pada 21 Oktober 2009 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin, Master of Art. Perguruan tinggi yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Kajen Pekalongan ini memiliki 4 jurusan, yaitu Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Manajemen Informatika, dan Manajemen Bisnis, dan semuanya merupakan program D3. Dan Anda harus tahu bahwa sebentar lagi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan akan mengadakan milad ke-8. Oke pemirsa, kembali lagi di Genset, jendela sekolah tinggi ini. Oke, di segmen kali ini saya tadi punya janji ya di segmen sebelumnya bahwa saya akan mendatangkan 2 narasumber yang akan menemani saya berbincang-bincang untuk tema kita kali ini. Dan narasumber tersebut adalah perwakilan mahasiswa dari Politeknik Muhammadiyah Kajen. Nah, di samping saya sudah ada perwakilannya yaitu Mas Irwan. Mas Irwan ya. Lalu Mas Taufik. Mas Taufik. Ya, oke. Sebelum kita berbincang-bincang, gimana kalau kita kenalan dulu nih Mas ya tentang siapa Mas Irwan dan siapa Mas Taufik. Oke, dari Mas Irwan sendiri. Mas Irwan dalam event kali ini itu memiliki tanggung jawab apa, dan biasanya kalau di Politeknik Muhammadiyah Kajen itu aktif di mana? Oh, kalau saya sendiri dalam milad ini sebagai koordinator untuk kegiatan seminar open source itu sendiri. Untuk kegiatan yang sebelumnya atau saya aktif di himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Informatika. Jadi mewakili dari jurusan Manajemen Informatika saya mengadakan seminar open source itu sendiri. Oke, dan biasanya aktif di UKM apa saja? Kalau UKM hampir seluruhnya saya ikut di BEM juga. Contohnya dari Mapala mungkin. Lalu ada paduan suara. Sementara itu ada Parni itu untuk seni dari Politeknik ya. Dari UKM kesini juga ada Parni ya? Iya. Oke, cukup aktif dia di kampus. Ya, seperti itulah. Kita ada sekitar gini narasumber dari Mas siapa Mas? Taufik. Mas Taufik ya. Apa kabar Mas Taufik? Baik. Baik Ya. Oke Mas Taufik, di dalam event kali ini Mas Taufik punya tanggung jawab sebagai apa, dan mungkin ada semacam aktif di mana atau aktif di eksternal kampus atau di internal kampus, bisa diceritakan kepada pemirsa apa saja sih? Ya, untuk kegiatan kali ini saya diberi tanggung jawab sebagai ketua panitia. Kemudian untuk di internal kampus saya baru saja dilantik sebagai presiden BEM. Jadi ada presiden baru nih ya. Dan sebelumnya di kampus aktif di UKM apa saja? Saya aktif di UKM Mapala. Mapala. Ya.
mahasiswa pecinta alam. mahasiswa pecinta alam. Mas Irwan juga biasa sama? Iya sama, kita sering manjat gunung bareng Gunung sebelumnya. bareng. Oke, ini aktif di eksternal maupun internal ya, Mas Irwan dan Mas Taufik. Dari Mas Irwan sendiri merupakan jurusan manajemen informatika dan Mas Taufik juga sama? Saya beda, saya teknik otomotif. Teknik otomotif ya. Biasa bongkar pasang apa aja Mas? Ya, paling nyervis lah. Oh iya, nanti bisa nih saya bawa motor bisa Oke, diterbitin. siap. Oke. Nah, untuk menyambung tentang tema kita hari ini adalah milad dari milad yang ke-8 ya dari milad yang ke-8. ya Politeknik Muhammadiyah Kajen. Perwakilan dari panitia sebelumnya Mas Irfan ya? Iya. Nah, dan Mas Taufik sendiri adalah yang tahun ini, Yang tahun ini. ketua panitia tahun ini. Dan sebelumnya ini pasti ada tujuan untuk mengadakan sebuah kegiatan atau mengadakan sebuah event ya. Iya. Dari Mas Taufik sendiri sebagai ketua panitia itu ada tujuankah dari setiap pengadaan milad sendiri? Mungkin untuk tahun ini tujuan kita meningkatkan rasa cinta mahasiswa kita terhadap kampus itu sendiri. Ya, dari cintanya itu bisa diimplementasikan sebagai apa aja, banyak kan? Dan di ulang tahun ini diimplementasikan kepada apa? Banyak sepertinya. Banyak sih. Dari misalnya apa saja Mas Untuk acaranya? mungkin maksudnya untuk rasa cinta ini bahwa rasa memiliki, jadi setiap ada kegiatan mungkin mahasiswa bisa ikut aktif atau berikut serta dalam agenda kampus itu sendiri. Iya. Cukup seperti itu. Iya. Dari UKM sendiri kan banyak. Mahasiswa biasanya banyak yang berkecimpung di UKM apa? Kalau untuk UKM itu sendiri kebanyakan dari mahasiswa memilih di Mapala. Karena memang kegiatan yang sering keluar atau yang refreshing itu ada di UKM Cinta Alam itu sih. Iya. Jadi lalu untuk UKM musik juga lumayan banyak gitu. UKM musik juga banyak. Jadi mahasiswa juga sepertinya memerlukan wadah untuk merefresh otak mereka dari kegiatan sehari-hari seperti perkuliahan dan lain-lain ya ini ya. Iya. Jadi Mapala sendiri biasanya diadakan acara apa aja? Untuk Mapala itu sendiri biasanya kita mengadakan acara tanam pohon. Biasa untuk Mapala 1 Pekalongan kita kumpul mengagendakan acara itu atau panjat gunung. Itu agenda tiap tahun dan pasti ada dari untuk Mapala Pekalongan. Oke, dan dari Mapala itu sudah merupakan satu UKM yang sudah kita tampilkan ya di sini supaya pemirsa tahu. Di Politeknik Muhammadiyah Kajen juga ada Mapala seperti itu. Dan dari Mas Taufik sendiri, saya ingin bertanya tentang bagaimana persiapan yang sudah dilaksanakan atau sudah dipersiapkan untuk acara nanti pada saat hari H itu. Tentunya kami sudah berkoordinasi dengan Mas Irwan sebagai koordinator di lomba dan yang lain juga, dan insya Allah kami akan maksimal di sini. Oke, sudah dikoordinasikan oleh semua yang akan ikut berpartisipasi nanti ya. Biasanya dari mana saja Mas yang ikut berpartisipasi? Dari mahasiswa biasa kah? Dari mahasiswa umumnya tidak mengikuti UKM banyak yang berpartisipasi? Ya lumayan untuk acara kali ini dari mahasiswa dan luar mahasiswa pun banyak karena kita membuka juga di samping untuk pelajar juga untuk umum seperti itu, untuk memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas bahwa Politeknik akan mengadakan sebuah agenda milad seperti itu. Dari dosennya ataupun para pengajar, staf pengajar itu sudah cukup berkoordinir dengan atau berpartisipasi atau tidak? Ya tentunya juga dari pihak-pihak kampus itu kita sudah berpartisipasi, kita juga selalu adakan rapat bareng kita sama pihak kampus, entah itu dari Pak dosen ataupun direktur gitu. Jadi untuk mengondisikan bahwa ini event yang berbeda dari sebelumnya, semoga saja berhasil dan sukses. Ya, saya doakan supaya sukses nanti ya. Amin. Iya, amin. Dari seperti ada sebuah susunan acara atau apa saja yang nanti akan dilaksanakan di ulang tahun itu? Untuk ulang tahun kiranya kita akan mengadakan 3 agenda. Jadi antara tanggal 22 sampai 24 itu ada perlombaan untuk tingkat SMA dan SMA se-Kabupaten dan Kota Pekalongan. Kita mengadakan lomba untuk karya tulis ilmiah SMA SMK, lalu parade band, band untuk umum juga, lalu untuk seminar
teknologi open source. Kita membuka untuk pelajar dan umum. Oke, Seperti itu. itu cukup banyak sekali. Tapi dari tahun sebelumnya, Mas Irwan ya, tahun Iya. sebelumnya sebagai ketua panitia. Dari dilihat dari sebelumnya, pasti ada kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan Iya. yang terjadi. Nah itu apa saja biasanya? Untuk tahun kemarin kita mengadakan kegiatan cukup simpel, hanya sekedar macam syukuran, potong tumpeng, lalu lomba futsal antar kelas dan acara seni akustik. Jadi kita menampilkan musik akustik tiap kelasnya seperti itu dan dilombakan, nanti ada juara. Untuk kesulitannya mungkin kita lihat dari segi panitia, dengan panitia yang minimalis, dan syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan milad yang ketujuh dengan baik. Dengan Iya. baik. Oke, ini kita sudah mengulas milad dengan cukup menarik ini, tapi sebentar lagi Mas ya, masih ada Iya. break nih. Kita ada break sejenak dan kita akan teruskan pada segmen selanjutnya. Oke, pemirsa Genset jangan kemana-mana ya. Tetap di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Aku pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. It's happening soon, it's happening soon. Its head has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. So if by the time the battle loses and you feel like falling
Di Genset, jendela sekolah tinggi. Oke, kita akan bahas lagi tema kita kali ini dengan narasumber kita dan dari Mas Irwan dan Mas Taufik ya pemirsa. Jadi tadi sebelumnya kita bahas di segmen sebelumnya ini Mas ya, itu tentang historical dari event sebelumnya, event milad sebelumnya ya. Tentang tadi belum secara jelas nih pemirsa belum tahu secara jelas tentang historicalnya. Kita bahas lagi nih. Oke, tentang milad sebelumnya, kan ketua panitianya Mas Irwan ya? Iya. Mas Irwan sendiri itu bisa diceritakan nggak di mana dan kapan dilaksanakan? Untuk tahun kemarin kita mengadakan tentunya di halaman kampus gitu. Kita seluruh mahasiswa diundang untuk kumpul merayakan ulang tahun pada tanggal 24 Juni karena kita kebetulan Politeknik dibangun ataupun bermula dari 24 Juni. Nah, mengundang seluruh mahasiswa untuk merayakan semacam syukuran. Dan siangnya juga sebelumnya dari pagi sudah disiapkan semacam perlombaan untuk tiap jurusan, tiap kelasnya itu. Jadi ada lomba futsal, lalu ada lomba karaoke, akustikan. Nah, yang juara kita tampilkan di acara malamnya. Malam inaugurasi? Iya, malamnya semacam pemotongan tumpeng dan makan bersama seluruh warga kampus seperti itu. Jadi semua warga, entah itu mahasiswa, dosen, Pak Direktur datang buat ngeramein acara milad itu sendiri. Ya. Tanggal 24-nya ya berarti ya. Tanggal 24 malam untuk tasyukuran bersama. Iya. Dan untuk malamnya? Untuk malamnya kita sama inaugurasi kecil-kecilan seperti itu. Nah, tapi semua sivitas ataupun semua mahasiswa itu turut serta dalam acara pada malam hari itu? Iya. Dari memang kebetulan itu acara kan kita bedakan dari acara sebelumnya. Di situ kan ada perlombaan kelas ya. Tentunya dari tiap kelas pun hadir ketika malam inaugurasi itu kan semacam penyerahan hadiah. Jadi alhamdulillah dari mahasiswa dapat ikut serta. Jadi tahun kemarin nih, menulis tahun kemarin kan diadakan syukuran dan ini semacam perlombaan ya. Dan tahun ini juga ada perlombaan ya Mas Taufik ya? Lomba. Iya. Lomba apa sih ya? Lomba kali ini yang pertama karya tulis ilmiah, kemudian parade band, dan yang terakhir itu seminar. Nah, bisa dijelaskan yang tentang karya ilmiah dulu. Karya ilmiah itu apa saja? Karya tulis ilmiah ini ditujukan untuk adik-adik kita di sekolah menengah. Nah, karena selain tujuan kita itu mengadakan ini semacam karya tulis, itu juga sebagai publikasi kampus kami untuk keluar. Seperti semacam iklan dan publisitas seperti itu ya, pengenalan untuk hal yang umum seperti itu. Dan juga sebagai media promosi tentunya ya untuk adik-adik kita yang masih SMK yang berminat bisa melanjutkan di Politeknik Muhammadiyah KJN. Tujuannya juga ya. Dan dilihat dari historical sebelumnya itu ada sebuah tasyukuran dan di tahun ini apa masih ada? Tasyukuran itu potong tumpeng kita masukkan ke pas parade band. Pas parade band. Di tanggal 24 sebagai itu malah kita kasih seminar open source di situ. Jadi seminar open source tanggal 24. Iya. Lalu tanggal ini flash mundur atau tambah maju nih? Tanggal 24, 25, 26 atau 21? Dari tanggal 22. 22, 23, 24 seperti itu. Dari tanggal 22 itu adalah karya tulis ilmiah untuk adik-adik kita. Untuk minggunya parade band-nya. Dan Senin untuk open source-nya. Dan hari terakhir untuk seminarnya. Semua ini semua acara ini bisa diikuti oleh halayak umum? Kalau untuk halayak umum mungkin yang open source. Dan parade band kita juga perluaskan di tingkat umum. Sebelumnya kan memang dari SMA SMK cuma untuk lebih mengenal, di luar juga banyak band. Nah, kita buka untuk umum juga. Dari menilik tahun sebelumnya lagi nih ya. Nggak ada parade band ya? Ada parade band atau enggak? Tidak ada, itu sekedar pagelaran akustik aja. Pagelaran akustik berarti itu dalam jadi tahun kemarin itu masih semacam lingkupnya internal. Iya, internal. Yang main juga internal. Jadi mahasiswa-mahasiswa di dalamnya. Dan saat di luar ini eksternalnya mulai tahun ini ya. Jadi ini cukup mengembangkan saya dan cukup berinovasi ya.
Gerakan perubahan. Gerakan perubahan di kan, tahun ya. ini ada semacam partisipasi dari orang-orang luar atau masyarakat atau Eksternal. pihak eksternal ya. Iya. Dari tahun kemarin seperti ada permasalahan dan kesulitan tersendiri. Dan di tahun ini pasti akan lebih dong Mas, karena ini kan tingkatnya eksternal ya, Lebih sulit tentunya. lebih sulit dan Iya. ini ya mungkin sedikit berbeda atau mungkin berbeda. Itu mengantisipasinya seperti apa Mas? Untuk mengantisipasi setiap Hah? permasalahan tentunya. Oke. Nah, kita tiap panitia memang sering kumpul di kampus, itu yang utama karena dalam permasalahan apapun kita tidak bisa terselesaikan oleh sebuah perkumpulan, entah itu nginep di kampus atau bagaimana. Memang akhir-akhir ini persiapan acara seluruh panitia sering di kampus, apalagi untuk nginep itu 1 minggu paling tidak 3-4 hari itu kita nginep di kampus. Oke. Jadi Koordinasi tentunya. koordinasi, ya. Koordinasi Yang dan penting koordinasi dari kami untuk meningkatkan itu. meningkatkan Kinerja. semacam kinerja Iya. dan perlu waktu lebih ya untuk Iya. tahun ini ya, karena ini prepare-nya harus lebih matang. matang Iya. karena ini Lebih menyambut- semangat juga harus. lebih semangat juga dan ketua panitianya juga sepertinya semangat untuk tahun ini ya, jangan kalah seperti untuk tahun-tahun sebelumnya ya Mas ya. Oke, tentu Oke. seperti itu. Dari Mas Taufik nih, ada yang berbeda nggak tahun ini? Tentunya beda sekali. Yang kemarin cuma internal kampus, sekarang kita meluas. Tentunya kan tanggung jawab kita juga lebih besar di situ. Oke, jadi bisa dijelaskan lagi nggak tentang seperti detailnya saat nanti bakal terselenggaranya seperti apa dari pagi sampai sore di tiap-tiap harinya itu? Dari hari ini, dari pagi sampai sore apa aja yang akan ditampilkan seperti itu? Mulai dari tanggal 23 itu karya tulis ilmiah, kita agendakan dari pagi. Sebelumnya itu diseleksi dulu dari tiap-tiap sekolah. Kami ambil 5 dari kota dan 5 dari kabupaten untuk finalnya. Nah, di hari itu mereka presentasi, kemudian nanti ditentukan siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya di sore langsung? Iya, di hari itu juga. Di hari itu juga, jadi one day service ya? Iya. Oke. Jadi jurinya dari internal atau eksternal? Ada internal, kemudian eksternalnya dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan. Kabupaten. Dan, perwakilan 5 itu melalui seleksi atau hanya seperti partisipasi secara umum? Tentunya mereka berpartisipasi mengirimkan itu nanti diseleksi oleh panitia dulu sebelum masuk ke final. Sebelum masuk final. Jadi seperti sebelumnya ada seleksi dulu ya? Iya. Dan dari biasanya kan ada tema atau ini bebas temanya? Untuk tahun ini temanya bebas. Temanya bebas ya? Semacam pengembangan sendiri-sendiri ya? Iya, Pengembangan sulit. tersendiri dari tiap peserta. Tahun kemarin kan nggak ada ini, ada masukan dari dosen atau dari pengembangan mutu tentang tema atau acara ini. Ini idenya dari siapa? Karya tulis ini? Karya tulis ini tadinya sebenarnya adalah tugas kuliah kami ya dari iya. semester 2, Ya. tapi kemudian itu dimasukkan sebagai rangkaian milad di sini. Jadi bisa nanti hasilnya dari karya tulis dimasukkan ke perpustakaan atau hak milik pribadi untuk peserta tersebut. Itu yang masuk nanti menjadi hak milik panitia tentunya. Iya. Nanti bisa kami taruh di perpustakaan. Perpustakaan ya. Dan dari rewardnya apa ini dari peserta yang bisa memenangkan kompetisi ini? Tentunya berupa uang pembinaan, kemudian piala, dan juga sertifikat. Sertifikat, dan itu bisa dipergunakan untuk luas. Ada uang pembinaan, sertifikat dan lain-lain. Iya. Masih banyak lagi. Dari kota Pekalongan, SMK atau SMA mana saja yang sudah mendaftarkan? Untuk dari Pekalongan juga sudah ada dari SMA Pekalongan sendiri, Sama satu Pekalongan. Sama satu Pekalongan sudah. Dan yang lainnya masih. Yang lainnya masih menyusul. Biasa itu Menyusul. kan konfirmasi dengan pembina OSIS kita. Oke. Tiap pembina OSIS masih memilih, katanya masih konfirmasi untuk perwakilan siswa yang akan dikirim. Oke. Dan dari pembahasan tadi mungkin cukup bisa diinformasikan kepada pemirsa ya bahwa nanti akan ada karya ilmiah yang bisa diikuti oleh siswa-siswi tingkat iya. SMK atau SMK di Kabupaten Pekalongan Iya. ataupun Kota Pekalongan. Iya. Oke, dan pemirsa tadi juga cukup menarik ya pembahasan kita tentang karya tulis yang akan diadakan pada milad nanti di
Politeknik Muhammadiyah Kajen, tapi kita akan tetap membahas tema kita kali ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Oke pemirsa nih, kembali lagi di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Dan kali ini kita akan membahas lagi tentang melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, yaitu tentang acara-acara yang diadakan di Milad nanti ya, tanggal 22 sampai 24 ya. Oke, dan kita akan membahas lagi melanjut yang tadi nih Mas. Ya. Lanjut yang tentang, jadi sampai kita bahas tentang karya ilmiah ya. Karya ilmiah, lalu ada parade band. Parade band yang terakhir, seminar open Dan source. seminar open source. Oke, dari parade band sendiri menarik. Dari ada seperti pastinya kan parade band ini kan cukup banyak yang harus dipersiapkan. Iya. Dan panitia sendiri pasti cukup terbatas, Iya. kan? Ya. Dari panitia tersebut ada seperti efisiensi atau pengelompokan untuk pembagian fungsi-fungsi masing-masing? Ada itu di situ. Ya. Nah, di sini kami sebagai BEM itu mengkoordinatori mereka. Ya. BEM dipasang sebagai ketua panitia. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu kita kelompokkan lagi. Oke. Untuk seminar itu dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Kemudian parade band lebih ke UKM Parni. Dan seninya ya itu ya, Ya, parade seni. band ya, sesuai gitu. Dan dari karya ilmiah dari mana Mas? Karya tulis ilmiah itu Himpunan Mahasiswa semester 2. Semester 2. Jadi ada job-jobnya sendiri ya, job khususnya. Jadi nanti Parni sendiri sudah mempersiapkan apa Mas untuk parade bandnya nanti? Misalnya kan stage-nya di mana itu bisa dijelaskan? Ya, nanti itu dilaksanakan di depan kampus. Nah, di situ biar lebih ramai kan di luar. Kalau di dalam nanti terbatas. Oke. Di luar kampus dan
ada sisi keamanannya kan karena di pinggir jalan Iya, di ya pinggir kayaknya jalan itu utama, ada iya. sisi keamanannya. Iya, tetap kita kan biasa melakukan perizinan ke Polres untuk pengamanan acara musik. Jadi memang sudah biasa. Kita juga tahun-tahun sebelumnya kan sudah pernah ada parade band yang diadakan Mapala pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita coba adakan lagi tapi dengan usungan acara milad. Kita mengusung untuk tiap peserta membawakan lagu wajib, lagu selamat ulang tahun. Jadi entah apa itu yang mau dibawakan lagunya, ada lagu wajib bertema selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya. Jadi, ada 2 ya? Iya. Maksimal 2 lagu Maksimal 2. yang dibawakan oleh peserta band, parade band. Iya. Dari salah satunya ada lagu wajib tentang selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, Iya. walaupun itu digunakan oleh semacam banyak jenis aliran musik, nggak apa-apa. musik ya. Iya, tidak apa-apa. Jadi kan mengenai aransemen itu kan menumbuhkan karakter dari tiap peserta atau band peserta itu sendiri gitu. Nggak ada semacam kategori aliran musik yang akan diusung, nggak ada. Oh, tidak ada. Kita Yes. intinya umum lah, publik. Jadi memang benar band yang mau daftar ada kriterianya itu umum. Jadi Umum. tidak hanya untuk misal band rock atau band pop. Iya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi biasanya pesertanya ini paling banyak didominasi oleh Dari yang pelajar biasanya. pelajar ya. Iya, memang. Kan karena tahun kemarin belum ada parade band ya. Belum. Iya. Belum. Dari selama ini sejauh ini sudah berapa peserta yang sudah mendaftar? Kalau sejauh ini kebetulan ada event di sebelumnya di alun-alun, jadi kita baru 5. Nah, untuk memperbanyak peserta, kita kemungkinan akan lebih pada saat acara festival nantinya di alun-alun itu kan tanggal 11 ada lah, kita sebar brosur di situ karena setahu saya dari panitia semalam bilang katanya peserta untuk festival membludak ini di audisi jadi peserta. Nah, kita mungkin dari Politeknik mengambil peluang untuk peralihan bahwa di Politeknik juga ada parade band seperti itu. Oke, jadi lebih menitik beratkan nanti pembagian atau pempublikasiannya Publikasi nanti saja. lebih banyak, iya. Sekalian pada saat para Ada festival band. para peserta band ini berkumpul di nanti ya. Festival Iya, band alun-alun. Festival band di Iya. Kajen sendiri. Oh, ada juga event Iya. seperti itu ya. Cuma beda hari. Cuma beda hari. Jadi itu kita memanfaatkan apa yang ada gitu Mas ya. Oke. Dari Mas Taufik nih, dari peserta yang banyak itu nantinya pasti akan diseleksi lah. Diseleksi penyelesaian ini dari internal sendiri atau ada tim khusus dari Parni seperti itu? Untuk lebih memaksimalkan itu tentunya Parni berperan aktif harusnya. Di situ kami serahkan ke Parni lah untuk lebih spesifik di situ. Ya, dari Parni akan bertanggung jawab seperti itu ya. Sepenuhnya Karena untuk sudah ada jobnya sendiri. Jobnya sendiri. Ya, dari job desk tersebut pasti Parni sudah mempersiapkan seperti stage, lalu lighting dan pengamanan. Nanti di setnya di depan kan. Nah Depan itu bagus. ada semacam biasanya kan kalau ada parade pasti ada guest star ya, Oh, iya. atau bintang tamu itu ada yang ditampilkan di sini. Ya, kita mau coba mengusungkan karena musik reggae mungkin yang sekarang Masih lagi tren. booming, Masih lagi booming, tren. oke. Ngetren. Kita coba band lokal tentunya, band mengusung lagu reggae seperti itu. Iya. Iya. Guest starnya dari grup band yang peralihan reggae ya. Iya. Nah, Dari reggae. ada dari perwakilan dosen ada yang berpartisipasi untuk mengisi Menyanyi. acara parade tersebut. Belum ada. Belum konfirmasi mereka. Belum konfirmasi. Iya. Dari mahasiswa sendiri pasti banyak ya. Iya. Insya Allah Oke. banyak di situ nanti. Insya Allah banyak. Oke. Dan pastinya banyak yang akan diusung dari parade dan mungkin khalayak umum bisa tahu nanti saat pembagian brosurnya. Iya. Karena usahanya mungkin dari situ ya. Iya. Ya memang sebelumnya sudah ada publikasi masuk ke tiap-tiap SMA, SMK. Jadi memang untuk peserta mungkin ini masih ada banyak peluang dan memang walaupun terbatas kita akan mengusahakan agar ramai itu acara nanti. Iya. Ada pembatasan jumlah personil? Kalau untuk band tidak. Tidak. Yang penting satu band, entah itu jumlah 5, 6, 7 kan tetap satu band. Tetap satu band. Oke, dan dari yang tadi cukup menarik, tapi kita akan bahas yang lain lagi atau milad hari H nanti. Iya.
setelah segmen kali ini Iya. saja ya. Oke. Oke. Kita ada commercial break nih pemirsa. Dan kali ini kita akan di segmen kali ini kita sudah cukup membahas tentang banyak-banyak acara yang akan dilaksanakan pada hari H nanti. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di segmen terakhir di Genset. Tetap di Genset pemirsa, Jendela Sekolah Tinggi. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Kai hatimu lebih dari ini, kita tak mungkin terus bersama. It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last been my way. And it's led me on and on to you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai pemirsa Genset, kembali lagi nih di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Dan sebelum tadi kita bahas tentang banyak sekali acara-acara yang akan dilaksanakan pada nanti hari ulang tahun dari Politeknik Muhammadiyah Kajen. Jadi kita akan bahas ulas nih ya, supaya pemirsa-pemirsa yang belum paham ada acara apa lagi nih yang akan dilaksanakan. Kita bahas nih dari Mas Ihwan dan Mas Taufik ya. Dari tadi ada tiga, yaitu acara tentang karya tulis ilmiah akan diadakan pada tanggal 22 ya. Karya tulis ilmiah untuk pesertanya dari
SMA, SLTA dan SMK. SLTA dan SMK MA sederajat. sederajat Iya, di seluruh kabupaten atau Kabupaten kota. dan kota. Oke, dan itu tanggal 22 ya. 22. Yang ingin mendaftar langsung saja Ya, silahkan ke Politeknik. ya. Di situ panitia standby. Standby ya, langsung ada standnya atau pasti akan diarahkan seperti itu ya. Dan yang hari selanjutnya itu tanggal 23. Dan tanggal 23 itu ada semacam apa Mas? Parade band ya. Ada parade band yang bisa diikuti oleh pesertanya dari umum dan dari SMA, umum, SMK. dan dari SMK Umum atau dan pelajar. pelajar. Ya siapa saja lah bisa ikut gitu ya, untuk meramaikan. Lalu yang hari ketiga nih, hari terakhir ada seminar open source. Open source ya. Seminar open source tentang open source itu itu sendiri, ada teknologi. seminar teknologi yang Bahas tentang open source. yang akan diisi oleh pembicaranya dari internal atau eksternal Mas? Dari eksternal. Eksternal. Siapa Mas boleh tahu? Ya, pakar Siskolov yaitu Pak Agus Muhajir. Pak Agus Muhajir. Dari Kendal kita Dari Kendal. Iya. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 24 ya, maaf ya. 24 di Politeknik sendiri atau nanti di luar? Di gedung dakwah, jadi sebelah kampus Politeknik ada gedung dakwah. Di situ kita mengadakan seminar. Biasa dilaksanakannya memang di gedung dakwah setiap ada seminar. Iya, memang untuk yang ruangannya cukup luas dan menampung orang banyak kan di gedung dakwah. Di gedung dakwah. Sejauh ini sudah ada peserta yang mendaftar. Alhamdulillah sudah sekitar 30-40 lah ada. Dan kuotanya ini dibatasi nggak untuk seminar? Iya, terbatas tentunya. Terbatas tentunya. Jadi untuk pemirsa yang mau mendaftar nanti bisa langsung saja ya mendaftar ya. Kalau ke Politeknik ya? Iya sama, kita tinggal menu peserta di Politeknik sekitar jam 9 pagi, panitia sudah standby di kampus. Oke, jam 9 pagi sampai jam berapa nih? Sekitar jam 4 sore. Oke, dan harga tiket masuknya? Harga tiketnya untuk pelajar kita menaruh harga 20.000 dan untuk umum 30.000. 30.000 untuk umum. Dan mahasiswa sendiri termasuk umum? Termasuk mahasiswa. Mahasiswa termasuknya pelajar gitu. Pelajar di situ, dan untuk umum berarti yang selain mahasiswa dan menambahi tadi untuk para band itu juga ada uang itunya ya. Untuk kejuaraan, pendaftaran dan kejuaraan. Nah, itu bisa disebutkan nominalnya Mas? Pendaftaran nanti untuk para band 50.000. Iya, per band ya. Per dan band. bisa nanti rewardnya juga dapat berjuta-juta atau semacam ya dari sponsor. Ditunggu saja ya. Ditampilkan saja yang skill yang terbaik ya. Nanti pastinya akan ada reward tersendiri dari Politeknik Muhammadiyah Kajian nantinya, dan pasti ada uang pembinaan setiap pemenang dari kompetisi ya. Di tahun sebelumnya kan tidak ada. Pasti ini ada sumber dari sponsor atau income sendiri dari acara ini. Apa full dari internal atau ada mencari ke eksternal nih sumber? Jadi kita dari internal juga ada, eksternal juga ada. Jadi biar seimbang dan anggaran yang mungkin tidak sedikit kalau dibebankan ke kampus semua kan mungkin terlalu berat kita mencari dari eksternal seperti itu. Ya, untuk pembelajaran di tahun ini ya, ini karena tahun pertama menggunakan sistem seperti perayaan ke eksternal juga. Jadi kita harus lebih mempersiapkan pendanaan sendiri, terkait juga persiapkan teknisnya dari dan terkait persiapan non teknis nih. Dari non teknis sendiri kan pasti ada semacam briefing, dan tadi kan dilaksanakan pada sampai malam hari mahasiswa yang pagi atau sore yang biasanya aktif ya, seringnya kan pagi. Jadi kalau untuk mahasiswa sore mungkin mereka sudah bekerja rata-rata dengan pekerjaan. Nah, yang aktif di kampus kebanyakan dari mahasiswa pagi. Oke, sama nih kayak di STIMIK juga biasanya aktif pagi. Kebanyakan seperti itu. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan mahasiswa sore juga bisa aktif. Oke. Yang diinginkan seperti itu. Aktif semua. Aktif semua karena keaktifan sendiri. Mengurangi nilai kampus juga. Iya, pengalaman tersendiri masih jadi panitia. Oke. Nanti di tahun ke depan setelah tahun ini ulang tahun yang ke-8 ya, masih memiliki harapan-harapan sendiri seperti saat kita memiliki harapan saat kita ulang tahun juga nih. Pasti Politeknik punya harapan tersendiri setelah ulang tahun ke-8. Apa sih harapannya? Harapan kami mungkin agar masyarakat luas maksudnya berminat
lebih mengenal politeknik, ya. dan juga lebih banyak mahasiswa yang mungkin melanjutkan sekolahnya di politeknik. Jadi kita tembusi dari SMA SMK tujuannya agar melanjutkan sekolah perguruan tingginya di politeknik seperti itu. Iya, di politeknik sendiri. Dan terkait tentang politeknik nih, supaya pemirsa tahu, politeknik sendiri itu terdapat berapa jurusan atau fakultas misalnya? Jurusan memang adanya 3. Ya. Itu dari manajemen informatika, teknik otomotif, sama teknik kelistrikan. Ya, ada 3 dan itu semuanya D3 ya. D3 ya, semua. diploma ya. Dan dari tadi cukup menarik tentang semacam tadi ada parade dan open source ya. Kita belum bahas tentang seminarnya sendiri. Iya. Seminarnya sendiri tadi dibahas sampai 34 peserta. Iya, sekitar 30. Biasanya di Politeknik itu mengadakan seminar berbasis IT ini sudah sering atau belum? Kalau ini mungkin seminar, kalau dulu pernah ada, jadi seminar bisnis online, lalu seminar Linux, jadi rata-rata masih tentang IT. Yeah. Jadi kita yang untuk pertama kali tentang teknologi, kita mengusung tema open source itu sendiri. Dan di milad sebelumnya, Mas Irwan Iya. sebagai ketua panitia nih, Iya. ada kejadian unik nggak? Unik ya tentunya ada. Apa nih? Jadi kita dari panitia mulai persiapan kan pastinya dari malam seperti itu. Jadi besok hari H, panitia malam sudah bersiap tentang penyiapan lapangan futsal kan berada ada di belakang kampus. Iya. Jadi kita kan malamnya ada makan bersama. Jadi Iya. tiap panitia mungkin sudah terlalu lelah lah dalam acara keseharian itu. Iya. Jadi ada beberapa kita kan makan pindang wortel semua. Jadi Iya. malam itu Oh, sampai menunya pindang Pindang wortel wortel, khusus. pengalaman banget ya. Pengalaman banget gitu ya. Maknyus Jadi nggak? saran dari Pak Direktur, Mantap. Oke, nanti mantap. kakak tidak bawakan untuk menu pindang wortel. Oke. Jadi ada salah satu mahasiswa bawa pindang wortel itu tumpah lah. Iya. Saking ada yang mau buru-buru pulang atau bagaimana itu. Oke. Jadi tumpah kena bajunya seperti itu. Sampai segitu ya, terus itu ada Ya, penanganan biasa. khusus ya. Ya biasalah kalau yang satu terburu, yang satu kelaparan jadinya. Jadinya ramenya bukan ramenya bukan hanya di acaranya itu Iya, sendiri, tapi jadi di belakang di belakang belakangnya. stage juga Iya. banyak kejadian-kejadian yang yang- menarik gitu ya, seperti kejadian tumpahnya pindang Iya. wortel dan lain-lain Iya. sebagainya. Itu pasti di tahun ini juga pasti ada semacam hal yang menarik Iya. juga nih. Lebih menarik. Lebih Ya mungkin menarik sampai mungkin. persiapannya juga sudah banyak sih. Sudah banyak dari sebelum hari H juga sudah ada sudah banyak tentang persiapan-persiapan yang dipersiapkan. Pasti itu juga ada hal-hal yang unik tuh. Apa saat tidur di situ ada hal-hal yang menarik lainnya? Apa Mas? Mungkin ketika mengantar undangan ke masing-masing sekolah itu, Iya. karena kita sudah kecapean sampai pas ngasih saja salah, ditegur mereka. Iya. Ini kok sekolahnya beda, ya, kami kan malu juga di situ. Iya. Tapi itu nggak apa-apa karena itu pengalaman sendiri Iya. dan merupakan pelajaran tersendiri Mas ya. Dan hal-hal yang unik sendiri akan mengingatkan kita nanti di masa-masa mendatang kalau pasti ada cerita berbeda setiap acaranya. Dari Mas Taufik, dari Mas Irwan, ada harapan tentang milad kali ini supaya seperti apa? Mungkin dari kami mengharapkan milad ini bisa sukses. Ya, Kemudian amin. nantinya itu kan tentu ada di belakangnya ada harapan juga. Ya. Setelah milad ini tentunya banyak orang yang mau kuliah di tempat kami, tentunya seperti itu. Oke, dari Mas Irwan ada harapan untuk acara kali ini supaya berjalan seperti apa? Untuk saya sendiri berharap acara ini tentunya berjalan lancar dan agar menarik mahasiswa kampus sendiri dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan kampus. Jadi ininya menumbuhkan semangat bahwa di kampus akan diadakan semacam agenda tahunan yang bernilai keilmuan lah. Nah, jadi memacu semangat mahasiswa juga. Oke, dan untuk ini nih yang promo untuk para mahasiswa eksternal, nih, eksternal kampus bisa dipromokan kepada pemirsa di
sini supaya Oke. pemirsa lebih jelas. Nanti ada apa saja yang akan dilaksanakan pada hari H nanti dan misalnya berapa harga tiket masuk dan lain-lain bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke. Ya, jadi dari Politeknik akan mengadakan milad ke-8. Kami mengadakan agenda dari tanggal 22 sampai 24. Untuk tanggal 22 kita membuka lomba karya tulis ilmiah yang diikuti oleh SMA SMK dengan pendaftaran 10.000 tiap pendaftar. Nah, untuk tanggal 23 ada parade band pelajar dan umum untuk pendaftaran 50.000 untuk setiap band. Dan untuk 24 acara seminar open source kita membuka pendaftaran untuk pelajar 20.000 dan untuk umum 30.000. Semua pendaftaran bisa langsung ke kampus Politeknik mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 sore. Ya, mungkin. Ya. Oke, dari seminarnya sudah disampaikan pemirsa dan oke, itu dia pemirsa, dan kali ini kita akan bahas tentang tadi harapan-harapan sudah, dan sepertinya Genset kali ini sudah akan berakhir pemirsa, dan tetap saksikan Genset ya. Terus pantengin Genset di wpitv.stimicwp.ac.id, dan saya Normalita Bibita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri, dan terima kasih untuk Mas Irwan. Terima kasih juga untuk Mas Taufik ya, perwakilan dari Politeknik Muhammadiyah Kajen. Semoga acaranya akan berlancar lebih dari tahun sebelumnya, dan pasti pesertanya akan lebih banyak dan lebih bervariasi, dan harapan-harapannya semoga terkabul ya. Terima kasih untuk kedatangannya di Genset kali ini. Oke pemirsa, terima kasih juga untuk Apotik Band yang sudah menemani saya ya. Oke, terus saksikan kita ya di Genset, dan kembali lagi di Genset episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sesungguhnya dia ada di dekat, tapi kau tak pernah menyadari itu, yang selalu menunggumu untuk katakan cinta. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatku, yang selalu menunggumu untuk katakan cinta. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekat, yang selalu menunggumu untuk katakan cinta. Sesungguhnya